Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Di podcast edisi kali ini ya, podcast Bang Rikas. Di mana hari ini saya kedatangan tamu ya, mengundang tamu seorang mahasiswa saya saat ini duduk sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan sejarah, prodi pendidikan sejarah ya, di FKIP Untan. Nah, sebagaimana kita ketahui sendiri, Untan merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Kalimantan. Tidak seperti perguruan tinggi lainnya di Pulau Jawa misalnya, yang biasanya rekan-rekan semua melihat sangat berbaur ya, sangat heterogen sekali, banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar Pulau Jawa, bahkan luar Pulau Jawa yang mendominasi. Nah, di Kalimantan Barat, khususnya di Untan, populasinya mahasiswa memang lebih banyak mahasiswa lokal dibanding mahasiswa yang datang dari luar. Kalau ada mahasiswa datang dari luar pun paling hanya sekitar Pulau Kalimantan. Tapi di Untan belakangan tahun ini mulai terlihat banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang lebih mewarnai Untan dari berbagai wilayah di Indonesia ini. Salah satunya yang cukup jauh adalah mahasiswa dari Papua. Mahasiswa dari Papua ini mulai terlihat di Untan 5 atau 6 tahun belakangan, apalagi berkat adanya program-program pemerintah terkait dengan beasiswa, asimilasi, pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Nah, di sini kita ada Mbak Yuliana yang merupakan mahasiswa asli dari Papua yang jauh-jauh datang dari Papua untuk belajar sejarah di Pontianak, di kota Katulistiwa ini. Selamat siang Kak Yuliana. Siang Bang. Ya. Bisa diceritakan dulu Kak Yuliana biodata singkatnya, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan sekarang kuliahnya udah masuk semester berapa, mungkin usia juga perlu dikabari. Boleh. Halo, nama aku Yuliana Berlina Eka Dewa, bisa dipanggil Yuli. Aku lahir di Masabui tanggal 23 Juni 2004. Sekarang usia aku 19 tahun. Ya, semester? Aku sekarang semester 4. Ya. Apa tadi ya, Masabui ya? Masabui itu sekarang kabupaten apa atau kota apa? Kalau Masabui itu tempatnya di Manokwari, Kabupaten Provinsi Papua Barat. Jadi dia di Papua Barat. Oh, Papua Barat ya. Iya. Dia kecamatan ya atau distrik? Kalau kecamatan sama distrik saya kurang tahu, Pak. Iya. Oh, gitu. Ya. Yakadewa itu apa? Marga kah apa gimana? Kalau Yakadewa, biasa kan kalau di timur itu, orang timur itu ada namanya marga. Kalau marga saya Yakadewa salah satunya. Itu dari, kalau nama kampung saya namanya Kampung Ormuwari. Kampung? Ormuwari. Ormuwari, oke. Ya. Dulu menghabiskan masa kecil di sana? Saya waktu kecil itu pas lahir sampai 2009 itu saya tinggalnya di Manokwari. Manokwari. Ya. Lalu pindah ke Jayapura tahun 2009, tapi saya nggak tinggal di kampung saya. Saya tinggal di kampung orang tua saya, tinggal di kampung mama saya. Dari kecil itu sampai besar di kampung mama saya. Bapak ibu memang orang Papua? Iya, asli orang Papua. Berarti SD ya di Jayapura ya? SD-nya ya. Jayapura? Bukan di Jayapura, saya di kampung namanya Kampung Waya, distrik Depapre. Kabupaten? Kabupaten masih Jayapura. Masih Jayapura. Oh, ya. Kan ada Kabupaten Jayapura, ada Kota Jayapura ya? Iya. Terus SMP di? Kalau SMP saya di Kalbar, di Kabupaten Landak. Oh, justru SMP yang ada di Kalbar ya? Iya, Nah, Pak. Itu bagaimana ceritanya dari Papua ya, dari masa kecil, kemudian sampai SD di tamat, lulusnya di Papua ya? Iya. Di Jayapura. Kemudian SMP di Kalbar. Mulai ke Kalbar itu coba dikisahkan apakah karena kemauan sendiri ngikut orang tua atau gimana? Nah, orang tua tuh sebelumnya mohon maaf kerjanya apa sebelumnya?
Kalau bapak saya guru, Guru ya. Ibu kalau ibu saya ibu rumah tangga. betul. Itu dari Papua usia-usia SMP ya, mungkin 11-12 tahun ya udah ke Ya, Kalbar gitu. Bahkan mungkin udah lama banget ya di Kalbar kan dari ya. SMP. Nah, itu gimana kisahnya itu? Kalau ngapa saya kok bisa sampai nyasar gitu kan ke Ya. Kalimantan Barat itu. Jadi dulu waktu itu tahun 2016 itu sebelumnya saya mau cerita dulu tentang sekolah saya. Jadi saya itu sekolah di nama sekolahnya itu SMA Kristen Makedonia. Jadi dia itu semacam sekolah asrama. Nah, yang di bawah naungan Yayasan Mika atau Yayasan Misi Kita Bersama. Nah, pendirinya itu pendeta, tapi bapaknya udah meninggal. Namanya tuh almarhum Pendeta Bikman Sirait. Nah, sekolah itu didirikan sama Bapak Bikman, posisinya di Kabupaten Landak. Nah, jadi waktu itu ada guru gitu yang datang ke kampung saya, tes saya kan, Di Jayapura sana. di Jayapura. Datangnya ke sekolah saya waktu itu. Waktu saya kelas 6 SD. bulan, iya, kelas 6 SD kalau nggak salah bulan Maret gitu. Datang ke kampung saya, lalu tes. Nenek saya bilang, cobalah kamu daftar, siapa tahu kamu lulus. Jadi ya udahlah coba-coba, siapa tahu lulus kan bisa lah ke luar kota gitu. Sekalian kapan lagi itu kan pergi ke luar pulau. Jadi saya tes lah. Saya tes gini, saya lulus. Pas saya lulus saya senang, tapi sedih juga. Jadi saya datang sama nenek saya. Sama nenek saya bilang, "Nek, aku nggak lulus." Nenek saya kayak wajahnya kayak kecewa gitu. Lalu saya bilang, "Enggak, bercanda, saya lulus." Saya bilang kan. Lalu itu masih tes apa ya? Tes tertulis gitu. Belum wawancara, belum yang lainnya. Nah, setelah saya tes beberapa itu ternyata saya lulus. Nah, nenek saya ngapa nenek saya bisa Senang. Bisa mau nyuruh saya tes itu karena itu bukan pertama kalinya guru-guru dari SKM itu, singkatannya SKM Sekolah Kristen Makedonia, itu bukan pertama kalinya datang ke kampung saya, itu udah yang ketiga kalinya. Yang pertama kali mereka datang itu yang tes itu om saya sama tante saya. Mereka lulus, lalu kata kakek saya bilang, kakek saya kan udah pernah datang ke SKM itu kan, kakek saya bilang sekolahnya bagus, nggak apa-apa lah Yuli tes, siapa tahu kan dia bisa masuk. Jadi itu yang buat nenek saya yakin buat mau suruh saya sekolah di Kalbar. Ya. Itu SMP-nya gratis berarti? SMP-nya bayar, tapi di sekolah itu, di SKM itu bayarnya sesuai kemampuan orang tua kita. Jadi gitu. nggak ada standar misalnya 1 juta, enggak. Tapi bayar sesuai SPP-nya SPP pembangunan itu dibayar sesuai kemampuan dari pekerjaan orang tua kita. Berarti sebelum Yuli datang ke Landak itu om sama tante udah ada di Landak? Iya, udah 2 tahun duluan. Berarti di sekolah itu banyak orang Papuanya? Waktu dia tuh ada 3 angkatan. Angkatan pertama itu om saya sama tante saya. Angkatan kedua itu ada kakak kelas saya dari kampung saya. Kami angkatan ketiga yang datang. Angkatan ketiga itu lumayan ramai. Jadi waktu itu kira-kira di sekolah Makedonia itu yang Papua itu sekitar 30-an lebih gitu. 30-an ya? Ya. Memang menyasarnya orang Papua atau sekolahnya nyari dari tempat lain sih? Atau memang khusus untuk orang Papua saja kan? Itu ada orang asli sana, ada orang yang asli sini juga. Ada gitu. orang Kalbar. Maksud saya yang di luar Kalbar yang dijaring itu hanya pelajar dari Papua atau dari luar juga? Kebetulan dari Papua, soalnya rencananya tuh proses pembangunan sekolah Kristen Makedonia ini mau dibangun juga di Papua. Gitu. Jadi kayak kami dibawa itu habis itu nanti mau jadi guru kembali lagi ke tanah asal bangun Papua itu. Paham. Ya. Jadi baratnya nih Mbak Yul ini mau dikader dulu ya? Iya. Jadi nanti bisa saja nih kesempatan dia nih nanti kalau udah lulus ngajar di sekolahnya yang di Papua itu ya. Oke, berarti itu sampai SMA di situ juga? Iya, SMP SMA di Landak. Di Landak ya. Di kecamatan apa sih? Ngabang. Oh, di Kota Ngabangnya. Enggak di Ngabangnya sih, tapi kecamatan Masih Ngabang. Kecamatan Ngabang. Ya. Oh iya.
Oke, jadi itu ya, SMP, SMA-nya ya. SMA dulu kayaknya belum K13 ya, jurusan apa? IPS. IPS ya? Oke, memang IPS. Nah, itu dulu waktu Mbak Yuli tiba-tiba pindah ke Kalbar, ke Landa, sama orang tuanya apa sendiri dulu? Eh, Di antara orang tua apa gimana? Waktu itu orang tua saya nggak bisa ngantar saya. Mhm, Jadi saya berangkatnya tuh dengan guru-guru, ada guru-guru yang datang ke yang sini, menjaring ya? ya yang Yang menjaring itu ke Papua tuh ya? yang berangkat sama-sama dengan kami, lalu dengan kawan-kawan saya. Jadi dari sekolah saya itu, saya dengan kawan-kawan saya ada 4 orang yang lulus. Mhm, Dan juga itu yang datang itu ada tes di tempat lain juga. mhm, Eee, ada yang tes di tempat lain. Jadi ditentukan misalnya tanggal waktu itu kami berangkat tanggal 20 mhm, mhm, Juni 2016. Jadi mhm. ditentukan dikasih tahu sama orang tua, nanti kita berangkat tanggal segini-segini, jadi diharapkan datang ke bandara jam segini-segini. Jadi kami datang sama-sama, ada juga guru yang diutus untuk berangkat sama-sama dengan kami. Oke. Itu pertama kali datang ke pertama kali datang ke Kalbar itu berarti pertama kali juga kamu naik pesawat gitu? Ya, Oh, gitu ya. Karena kalau dari Manokwari ke Jayapura jalan darat bisa? bisa 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 pakai pesawat, tapi waktu itu kami pakai kapal. Naik kapal ya? Oh Iya, iya. Nah, ya jadi adik-adik dan rekan-rekan semua, jadi Mbak Yuli ini bukan tiba-tiba datang ke Kalbar ya. ya. Karena memang dari SMP udah ke Kalbar. Bahkan memang dari tadi kalau rekan-rekan dengar logat Papuanya udah mulai hilang ya karena kebiasaan di lama di Kalbar ya. Bahasa Dayak bisa. Oh, kalau Dayak Ahe bisa lah. Bisa. Bahasa Dayak aja malah udah bisa. Bahasa asli Papua masih bisa. Kalau bahasa aslinya saya benar-benar nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau logat misalnya kalau sako, itu Wah, masih jadi bisa. tinggal logatnya malah nih. Ini langka nih ya. Orang Papua bisa bahasa Dayak ya kan. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu cerita-cerita awal, kisah awal Kak Yuli bisa sampai ke Kalbar. Nah, itu kira-kira pas nyampe Kalbar, nyampe Landa tuh ada sesuatu yang buat Kak Yuli kaget gak sih atau gimana ya? Oh ternyata budaya sini jauh berbeda, kebiasaan makannya, kebiasaan hidup dan sebagainya. Mungkin cuaca juga ya. Kayaknya di Papua agak adem ya, bagaimana ya? Iya, Agak iya. adem kan, apalagi di Kalbar kan tengah-tengah katulistiwa gitu. Nah itu gimana Kak Yuli? Jadi pertama kali saya datang itu, saya kagetnya tuh soalnya eee, orang-orang Dayak yang di sana, yang di sekolah saya tuh ngomongnya pukul rata. Pukul rata Mau tuh gimana maksudnya? mau misalnya mau kamu orang Sumatera kah, orang Sulawesi kah, tetap mereka ngomong pakai bahasa Dayak. Oh gitu. Oh Saya nggak pakai bahasa Indonesia nggak ya? pakai bahasa Indonesia, saya kaget. Karena kalau saya di sana tuh, kalau misalnya saya lihat misalnya orang, oh ini orang Lambuk Tulus, berarti saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia dong. Mhm, Kalau mhm. saya ngomong pakai logat saya, mereka nggak paham. Iya. Soalnya kawan-kawan saya tuh beberapa kali ngomong sama saya tuh pakai bahasa Dayak Ahe. Mhm, Jadi mhm. saya, "Ih, kamu ngomong apa sih? Aku nggak paham loh," gitu. Tapi saya juga nggak sampaikan sama dia, Mhm. dia waktu dia ngomong sama saya cuma bilang sama kawan saya yang sesama Papua kayak, "Ih, tadi tuh ada yang ngomong sama aku, nggak tahu dia tuh ngomong apa, aku nggak ngerti." Gitu. Terus Eee, yang lain, hal-hal lain selain Hal-hal bahasa? lain tuh cuaca, saya rasa di sini tuh kayak panas banget, karena saya di sana kan orang pantai kan, Mhm, tinggalnya di pinggiran pantai, mhm. angin angin laut ditambah malam, itu dinginnya banget. Iya, Jadi pas datang sini tuh astaga panas, panas banget iya, mhm, Kalimantan. mhm. Yang lain? Masalah makanan, masalah Eee, lain, Kalau masalah makanan ada beberapa yang saya rasa kayak aneh di sini. apa itu? Salah satunya tuh tempoyak, tapi Oh ya. ending-endingnya saya juga suka. Oh gitu ya. Ya, kalau soal tempoyak ini memang ini ya, rekan-rekan memang soal selera ya. Ya, Saya yang lahir di Pontianak pun sampai sekarang nggak suka tempoyak gitu. Kalau duriannya emang suka, kalau iya, durian suka, tapi kalau udah tempoyak, apalagi cencaluk suka nggak? enggak Ah, sama secalo juga saya enggak. nggak suka. Termasuk makanan khas Kalbar tuh ikan asam pedas saya juga nggak terlalu gimana gitu. Kalau ada pilihan lain saya pilih yang lain. Ya, Jadi emang masing-masing selera orang selera. beda-beda. Tapi di Kalbar buah-buahan durian gitu enak ya banyak ya. Banyak banget. Kalau di Papua nggak ada. Ada
ada durian. Cuman jarang bagaimana? Cuman kayaknya kalau